Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani M. Nur dengan NPM 2014151013. Di sini saya akan menampilkan video tutorial digitasi, penambahan tabel atribut dan query, analisis spasial, dan layout data atau kartografi pada Tahura Wan Abdurrahman. Selamat menyaksikan. Langkah yang pertama yaitu menambahkan gambar tanah Tahurawar. Langkah selanjutnya yaitu melakukan geokoreksi seperti pada video tersebut. Kemudian masukkan koordinat sistem yang telah ditentukan. Geokoreksi dilakukan sebanyak 4 titik. Setelah keempat titik selesai, langkah selanjutnya yaitu menyimpan hasil geokoreksi yang telah dilakukan. Kemudian melakukan update georeferencing dan membuat SHP dari tanah, yaitu dengan cara membuat folder baru seperti pada video yang dilakukan. Setelah folder dibuat, yaitu melakukan save file dengan keterangan Tahura dan fitur tipe poligon. Kemudian oke. Dan untuk koordinat sistemnya yaitu menggunakan WGS 184 UTM zone 48S, kemudian oke. Selanjutnya yaitu melakukan start editing untuk membuat poligon. Agar pembuatan poligon mudah, zoom bagian bawah yang akan dibuat poligon. Kemudian lakukan digitasi dari titik awal sampai titik akhir, di mana titik awal dan titik akhir ini nantinya akan bertemu. Setelah pembuatan SHP selesai, langkah selanjutnya yaitu mengganti warna pada SHP yang telah dibuat. Kemudian dilakukan pemotongan SHP yang dilakukan dengan tools Cut Polygon. Lakukan pemotongan di wilayah yang akan dipotong dengan cara penitikan pertama di wilayah biru,
dan berakhir di wilayah biru juga. Setelah selesai, kemudian klik kanan pada Save File, kemudian pilih Open Attribute Table, kemudian Add File, dan pada kolom Name diberi tanda keterangan, dan untuk tipenya yaitu teks. Dan untuk bagian length-nya itu 20, kemudian OK. Lalu klik kanan pada kolom klasifikasi, kemudian klik kanan dan pilih field kalkulator, dan klik Yes. Untuk tipenya yaitu pilih bagian string, kemudian tulis keterangan sesuai dengan jenis tanah Tahurawar. Selanjutnya yaitu menghitung luas dengan mengklik tabel atribut dan add file. Kemudian pada bagian luas yaitu pada bagian name yaitu luas dan tipenya double. Untuk menghitung luas yaitu klik pada bagian kolom luas dan klik kalkulator, kemudian yes, kemudian OK, dan muncul hasil luasnya. Kemudian membuat file baru seperti pada pertama yang dilakukan tadi, dengan name-nya itu keterangan dan tipenya teks. Dan untuk length-nya itu menggunakan 30. Kemudian klik kanan pada keterangan dan pilih field kalkulator dan yes.
Pada tabel keterangan yaitu tulis dengan kata-kata tidak peka dengan tipnya yaitu string. Kemudian oke. Setelah muncul yaitu membuat field baru lagi untuk bagian skor dengan tipenya yaitu text dan length-nya yaitu 20. Kemudian oke. Maaf untuk tipenya yaitu menggunakan double. Kemudian oke. Kemudian pilih pada bagian skor dan pilih field calculator dan yes. Dan untuk pada bagian skor itu diberi 30 dan tipenya yaitu number. Kemudian oke. Setelah selesai yaitu klik kanan pada bagian SHP tanah. Kemudian pilih pada bagian properties, pilih pada bagian kategori, dan untuk velvetnya pilih keterangan, kemudian add all value, kemudian pilih warna yang diinginkan. Kemudian klik kanan pada SHP tanah dan pilih label dan kemudian properties. Kemudian pilih label dan pilih pada ukuran 10. Dan untuk placement properties pilih always horizontal, only place, dan remove. Setelah selesai yaitu membuat pada bagian kelerengan dengan langkah pertama yaitu menambahkan gambar kelerengan. Untuk kali ini geokoreksi pada 4 titik telah dilakukan untuk mengefisiensi waktu. Kemudian buat SHP pada kelerengan. Dengan pada bagian name itu lereng dan untuk tipenya itu polygon. Dan untuk tipe WGS-nya atau koordinat sistem yaitu menggunakan WGS 184. Maksudnya 1984 yang bagian bawah. Kemudian pilih pada klik kanan pada bagian lereng dan label, kemudian zoom pada gambarnya. Kemudian dilakukan penitikan dengan titik awal dan titik akhir harus bertemu. Setelah pembuatan SHP pada lereng selesai, kemudian penggantian warna dengan warna yang digunakan yaitu halo. Kemudian oke. Kemudian dilakukan penitikan
atau pembuatan poligon pada wilayah biru dan akan berakhir di wilayah biru juga. Setelah seluruh bagian dilakukan penitikan dan pemotongan, kemudian pilih pada bagian lereng, klik kanan dan pada Open Attribute. Dan tambahkan file baru dengan nama luas dan tipenya yaitu double, kemudian OK. Kemudian klik pada bagian luas dan pilih Fat Calculator dan kemudian yes. Maksudnya kalkulator geometri, dan kemudian pada bagian properti dipilih area, kemudian OK dan yes. Kemudian diperoleh hasil dari luas dan kemudian dilakukan pembuatan file baru lagi dengan nama yaitu klasifikasi dan tipenya yaitu teks dengan length-nya yaitu 20, kemudian OK dan yes. Kemudian pada bagian klasifikasi kemudian dilakukan penggantian warna agar prosesnya mudah dan diganti menggunakan warna merah. Kemudian open atribut dan klik pada bagian tabel klasifikasi dan pilih Fit Calculator, kemudian yes. Pada bagian keterangan klasifikasi diberi sesuai dengan klasifikasi di Tahurawar, dan untuk tipenya yaitu string. Untuk klasifikasi jenis tanah sendiri dibagi menjadi 5, yaitu landai, datar, agak curam, curam, dan sangat curam. Kemudian dilakukan proses yang sama pada bagian yang pertama tadi.
Setelah selesai, kemudian membuat file baru dengan bagian nama yaitu diberi keterangan dan tipenya yaitu teks dengan lengthnya yaitu 20 dan oke. Kemudian klik kanan pada tabel keterangan dan pilih fit kalkulator, kemudian yes. Pada bagian keterangan ditulis isi sesuai dengan kelas klasifikasinya. Dan untuk tipenya yaitu menggunakan tipe string.
Setelah selesai, kemudian membuat file baru lagi dengan memilih add file dan kemudian pada bagian nama diisi skor dan tipenya yaitu double. Kemudian OK. Kemudian pilih poligon yang akan diberikan keterangan, kemudian pilih fit kalkulator. Kemudian yes. Dan masukkan keterangan di bagian skor sesuai dengan nilai klasifikasinya. Untuk tipenya yaitu number. Kemudian klik kanan pada bagian lereng. Kemudian pilih properties. Kemudian pilih simbology dan pilih kategori. Untuk kategorinya yaitu klasifikasi dan add all value. Kemudian kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Kemudian setelah selesai pada pemilihan warna, klik kanan pada lereng dan pilih label future. Dan pilih properties. Kemudian pilih label dan pilih placement properties. Kemudian pilih only dan pilih remove, kemudian OK. Setelah pembuatan kelas kelerengan selesai, selanjutnya yaitu pada kelas iklim. Yang pertama yaitu masukkan gambar iklim dan dilakukan geokoreksi dan kemudian dilakukan penitikan yang dilakukan pada video tersebut. Penitikan yaitu sama dilakukan dengan 4 titik. Setelah selesai dilakukannya geokoreksi, kemudian simpan hasil geokoreksi. Kemudian dilakukan georeferencing kembali. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat SHP untuk iklim yang dilakukan sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu dengan membuat folder baru. Kemudian pada bagian nama dituliskan iklim dan pada bagian fitur tipe diisi dengan polygon.
dan kemudian oke. Selanjutnya yaitu klik pada kanan pada bagian iklim dan pilih edit future, kemudian oke. Kemudian dibuat poligon dan zoom pada bagian yang akan dibuat poligon. Kemudian dilakukan penitikan, dan untuk titik awal dan titik akhir harus bertemu. Setelah penitikan selesai, yaitu ganti warna pada iklim, dan kemudian akan dilakukan pemotongan poligon. Setelah pemotongan poligon selesai, kemudian kita akan mengganti warnanya terlebih dahulu. Selanjutnya klik kanan pada bagian iklim dan pilih Open Attribute Table dan Add File. Kemudian pada bagian nama diisi klasifikasi, kemudian untuk tipenya yaitu teks, dan untuk length-nya yaitu menggunakan 20, kemudian oke. Kemudian klik pada bagian klasifikasi dan kemudian pilih Fat Calculator dan yes. Kemudian pada bagian klasifikasi diberi yaitu sesuai dengan nilai atau kondisi iklim yang sudah dibagikan. Isi semua kolom pada tabel klasifikasi sesuai dengan jenis atau nilai yang telah ditentukan.
Setelah semuanya terisi, kemudian klik kanan pada bagian iklim, pilih Properties dan kemudian pilih Categories, dan pada value field dipilih klasifikasi dan kemudian add value. Kemudian kita bisa memilih warna sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian oke. Kemudian klik kanan kembali pada bagian iklim dan pilih label future. Dan pilih properties. Kemudian pilih label. Dan pada label font dipilih klasifikasi dan kemudian pilih only dan pilih remove, kemudian oke. Setelah SHP iklim selesai, kemudian dilakukan pembuatan overlay pada semua SHP yang telah dibuat. Langkah pertama yaitu masukkan semua SHP yang telah dibuat, yaitu ada SHP tanah, SHP kelerengan, dan SHP iklim. Kemudian setelah semua SHP dimasukkan, pilih pada bagian geoprocessing dan pada toolsbar-nya pilih pada bagian union. Kemudian masukkan seluruh layers yaitu iklim, kelerengan, dan tanah agar memudahkan pada pembuatan layout, yaitu dengan cara menyeretnya seperti yang dilakukan pada video tersebut. Kemudian pada bagian teks nama diberi nama overlay agar pada saat pencarian data mudah. Kemudian oke. Kemudian tunggu sampai overlay-nya muncul pada bagian layers. Setelah muncul, yaitu kemudian klik kanan pada bagian overlay, kemudian pilih open atribut tabel, dan kemudian kita akan menambahkan file baru, yaitu pilih add file, dan kemudian pada bagian nama kita beri keterangan skor total, dan pada tabnya kita pilih double, kemudian oke. Kemudian klik kanan pada bagian tabel skor total, kemudian pilih Fed Calculator. Kemudian pencet yes. Kemudian pada bagian keterangan skor total diberikan
atau dilakukan penotalan skor. Setelah selesai, kemudian membuat file baru kembali untuk status kawasan. Dengan tipe yaitu teks, dan untuk lengthnya yaitu 20. Kemudian oke. Kemudian klik kanan pada status kawasan dan pilih file kalkulator. Pilih yes dan pada tipenya pilih string, kemudian oke. Kemudian klik kanan pada status kawasan, maksudnya pilih bagian atas dan pilih select attribute dan masukkan rumus yang telah diberikan. Pada bagian ini kita memasukkan sesuai dengan pada status kawasan yang telah ditentukan. Kemudian pada bagian tipe kita pilih string dan kita pilih oke. Selanjutnya yaitu klik kanan pada overlay dan pilih properties. Selanjutnya pada label file kita pilih status kawasan dan pada placement kita sebelumnya yaitu kita ke kategori, yaitu pada value file kita pilih status kawasan dan pilih add all value dan kita dapat memilih sesuai warna yang kita inginkan. Kemudian oke. Kemudian klik kanan kembali dan pilih label feature dan pilih, kemudian kita pilih properties dan kita oke.
kemudian pilih file untuk pembuatan layout peta, kemudian pilih back and print setup, kemudian pilih landscape dan kemudian OK. Kemudian menjadi tampilan seperti pada video. Kemudian dapat ditambahkan judul sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Untuk judul kita beri judul Peta Penentuan Kawasan Taman Hutan Rayawan Abdul Rahman. Kemudian pilih rata tengah dan kemudian OK. Untuk pemilihan tipe huruf dan ukuran dapat kita edit sesuai yang kita inginkan. Kemudian ditambahkan rectangle agar penampilan pada peta dapat lebih rapi dan terdapat garis di pinggir-pinggir peta. Kemudian kita juga dapat menambahkan arah mata angin, dan di sini kita dapat memilihnya sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Kemudian kita dapat menambahkan juga skala teks dan dapat kita sesuaikan sesuai dengan besar yang kita inginkan. Dan selain itu kita juga dapat menambahkan skala bar untuk labelnya kita pilih kilometer dan kemudian OK. Kemudian masukkan garis atau kotak seperti pada video agar penampilan pada peta rapih dan enak untuk dipandang. Selanjutnya, masukkan sumber data yang diperoleh pada pembuatan peta ini
dapat mengeditnya sesuai dengan yang kita inginkan. Sebelum sumber data, yaitu kita memasukkan overlay. Yaitu ada keterangan, maksudnya legend. Untuk data overlay-nya kita cut karena kita tidak memerlukan itu. Kemudian kita tarik dan kita taruh di bawah skala bar. Kemudian kita rapihkan dan kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Kemudian kita beri kotak atau garis tepi pada bagian keterangan. Dan untuk warnanya kita hapus. Selanjutnya, masukkan proyeksi. Yaitu menggunakan sistem zona. Datum WGS di 84 dan kemudian OK, dan kemudian kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan yang di atas. Selanjutnya kita beri garis tepi pada bagian proyeksi agar tampilan rapi. Selanjutnya yaitu klik, kemudian pilih properties, dan pada data frame properties pilih new dan pilih grid, next, dan kemudian finish.
dan pilih properties, kemudian pada grid label pilih font ukuran 0, kemudian OK, kemudian OK. Kemudian masukkan logo dengan keterangan dibuat oleh. Untuk selanjutnya yaitu untuk petanya ini saya ubah warna menjadi warna hijau. Kemudian pilih legend dan kemudian next, dan kemudian finish agar memunculkan keterangan. Untuk data overlay-nya di delete. Kemudian pilih on group, agar dapat mendelete keterangan yang tidak perlu. Kemudian keterangan-keterangan dapat dirapikan dan sesuaikan dengan ukuran yang di atas. Kemudian setelah selesai, edit pada bagian yang membuat, yaitu dibuat oleh kelompok 15. Oke. Kemudian rapihkan agar peta yang dibuat dapat bagus. Edit semua sesuai yang kita inginkan. Pembuatan peta harus rapi agar mendapatkan nilai yang maksimal. Dan berikut merupakan peta penentuan kawasan Tahura Wan Abdul Rahman.